Oke, sekarang kita kenalan dulu nih sama DuPont System. Karena biasanya kita tuh ngeliat rasio keuangan tuh kan sebagai angka jadinya aja. Nah, di DuPont System ini justru membongkarnya. Karena sistem ini bisa ngebantu kita untuk memahami sumber kinerja perusahaan. Jadi di sini kita bisa tahu apakah perusahaan untung karena memang efisien, karena asetnya dipakai secara optimal, atau karena mereka banyak memakai utang dalam menjalankan operasional perusahaannya. Ini penting supaya keputusan manajerial itu tidak berdasarkan feeling, tapi berdasarkan penyebab yang jelas. Dan sebagai investor juga kita bisa tahu nih perusahaan itu mengalami gejolak apa sih di dalam kegiatannya mengatur keuangan. Karena di sini dijelasin kalau misalnya metode DuPont System itu merupakan metode analisis keuangan yang membongkar ROA dan ROE menjadi komponen-komponen penyusunnya. Maksudnya ini, DuPont tidak menerima ROA/ROE sebagai angka final, tapi menganggapnya sebagai hasil dari beberapa keputusan manajerial. Tujuannya itu supaya kita bisa tahu nih sumber kinerja perusahaan berasal dari mana, apakah dari kemampuan menghasilkan laba, dari efektivitas penggunaan aset, atau dari struktur pendanaannya. Seperti yang tadi dijelaskan, dengan memahami sumbernya, manajer jadi bisa lebih pasti dalam mengambil keputusannya dan tahu resiko-resiko apa saja sih yang akan dihadapinya. Emang kenapa sih ROA sama ROA itu nggak cukup untuk menilai kinerja keuangan dari perusahaan? Jadi, ROA sama ROE disebut indikator permukaan karena keduanya hanya menunjukkan hasil akhirnya aja. Misalnya, kalau ROA turun, kita tahu aset kurang produktif. Tapi kita belum tahu apakah penyebabnya karena penjualan turun atau karena biaya yang meningkat. Begitu juga dengan ROE. Angka ini nggak bisa langsung kita simpulkan sebagai kinerja yang baik, karena ROE bisa naik hanya karena ekuitas mengecil akibat utang. Jadi dalam analisis keuangan, kita perlu alat yang menjelaskan penyebab perubahan, bukan hanya menunjukkan perubahan itu sendiri. Jadi ibaratnya ROA sama ROH ini kayak hasil akhir di rapot kita, nilai akhir dari rapot kita. Kita tahu angkanya, tapi tidak tahu pelajaran apa aja sih yang bikin nilainya naik atau turun. Oke, selanjutnya apa aja sih yang diungkap dari DuPont System ini? Nah, di sini DuPont mulai berperan sebagai alat diagnosis. Profit margin memberi makna apakah perusahaan mampu mengendalikan biaya dan menentukan harga dengan baik. Selanjutnya, asset turnover menunjukkan apakah aset yang dimiliki benar-benar digunakan secara produktif atau justru menganggur. Kemudian, leverage memberi gambaran seberapa besar risiko finansial yang ditanggung sama perusahaan. Dan ROA menunjukkan kinerja operasional murni, sedangkan ROE menunjukkan hasil akhir yang diterima pemilik modal. Jadi, setiap komponen ini menjawab pertanyaan yang berbeda tentang kinerja perusahaan. Jadi, secara matematis, DuPont ini memecah rasio besar menjadi potongan kecil yang lebih mudah dianalisis. Kita pertama-tama bagi jadi dua komponen dulu nih, ROA sama ROE. ROA itu bisa kita cari melalui profit margin dikali dengan total asset turnover. Nah, profit margin sendiri bisa kita cari melalui net income dibagi dengan sales, dan total asset turnover itu dicari melalui sales dibagi dengan total aset. Sedangkan ROE bisa kita cari melalui ROA dikali dengan equity multiplier. ROA sendiri bisa kita cari melalui net income dibagi dengan total aset, dan equity multiplier kita bisa mencarinya melalui total aset dibagi dengan common equity. Di rumus-rumus ini tuh nunjukin kalau misalnya ROA sebenarnya bukan satu rasio tunggal aja, melainkan gabungan antara kemampuan menghasilkan laba dan kemampuan memutar aset. Nah, artinya itu ROA rendah belum tentu buruk, bisa aja karena strategi bisnis perusahaan memang berfokus pada volume penjualan. Sedangkan ROE diperoleh dengan memasukkan equity multiplier, yang berarti struktur pendanaan ikut mempengaruhi tingkat pengembalian bagi si pemilik modalnya.
Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai DuPont untuk ROA. Di sini DuPont menjelaskan bahwa kinerja operasional tidak hanya soal laba besar, tapi juga soal gimana perusahaan menggunakan asetnya. Jadi perusahaan dengan margin besar tapi aset tidak produktif bisa memiliki ROA yang sama dengan perusahaan bermargin kecil namun perputaran asetnya tinggi. Di sini menunjukkan bahwa angka ROA itu bisa mencerminkan kondisi bisnis yang sangat berbeda, sehingga perlu dianalisis lebih dalam lagi nih sebelum menarik kesimpulannya. Selanjutnya, DuPont untuk ROE. Di tahap ini, DuPont memisahkan kinerja operasional dan pengaruh leverage. Jika ROA tinggi karena ROA yang kuat, berarti perusahaan memang efisien secara operasional. Namun, jika ROA tinggi karena leverage besar, maka kinerja tersebut disertai risiko finansial. Sebaliknya, kalau misalnya ROE rendah dengan leverage yang tinggi, menunjukkan adanya masalah serius karena utang tidak berhasil meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya terdapat standar umum penilaian DuPont System. Jadi, setiap komponen-komponen pembentuk dari DuPont System ini memiliki standarnya masing-masing. Yang pertama dari profit margin. Nah, nilainya dikatakan rendah bila lebih kecil dari 5%. Kemudian dikatakan cukup bila 5-10%, baik dinilai 10-20% dan sangat baik bila nilainya lebih besar dari 20%. Kemudian untuk aset turnover ini dikatakan kecil bila lebih kecil dari 0,5, lalu normal di angka 0,5 sampai 1, efisien di angka 1 sampai 2 dan sangat efisien bila lebih besar dari 2. Selanjutnya terdapat equity multiplier. Nah, ini dikatakan rendah atau konservatif dinilai 1 sampai 1,5, moderat dinilai 1,5 sampai 2,5 dan tinggi lebih beresiko tentunya di angka yang lebih besar dari 2,5. Nah, lalu untuk ROE-nya sendiri, standarnya dikatakan buruk bila lebih kecil dari 10%, cukup bila 10-15%, baik di angka 15-20% dan sangat baik di angka lebih besar dari 20%. Selanjutnya ini terdapat skema dari DuPont System. Nah, pada skema ini kita bisa melihat komponen-komponen pembentuk dari ROE. Dari rumus yang sebelumnya ini, ROE ini terbentuk oleh Net Interest Rate on Assets, atau kita sebut dengan ROA, yang dikalikan dengan Equity Multiplier. Nah, ROA sendiri terbentuk dari Sales Net Profit Margin dan juga Assets Turnover. Nah, jadi pada skema ini kita juga tidak hanya melihat komponen-komponen yang berasal dari rumus DuPont System, tapi kita juga bisa melihat komponen pembentuk paling bawah dari sales net profit margin dan juga asset turnover hingga terciptalah ROE perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi breakdown tersendiri dari keuangan perusahaan untuk dianalisis ke depannya dan menjadi pusat untuk pengambilan keputusan. Nah, berikut contoh dari DuPont System. Nah, bila seorang investor tertarik pada dua perusahaan serupa dalam industri yang sama, nah investor ini tentunya menggunakan metode analisis DuPont untuk membandingkan kekuatan dan bidang peluang masing-masing perusahaan tersebut, dan akan membantu mereka memutuskan perusahaan mana yang merupakan pilihan investasi yang terbaik. Nah, pada soal ini, terdapat dua perusahaan dengan komponen laba bersih, pendapatan, aset rata-rata, dan ekuitas rata-rata. Dan pada dua perusahaan ini memiliki nilai komponen yang berbeda. Pada perusahaan satu laba bersihnya 2 juta, dan perusahaan dua ini laba bersihnya di angka 2,5 juta. Lalu di perusahaan satu pendapatan 8 juta, dan perusahaan dua pendapatannya lebih besar yaitu sebesar 20 juta. Nah, kemudian pada aset rata-rata di perusahaan satu ini sebesar 5 juta, di perusahaan 2 8 juta, dan terakhir ekuitas rata-ratanya ini di perusahaan 1 2 juta, dan perusahaan ini 1 juta. Nah, ini merupakan penghitungan DuPont System bagi kedua perusahaan yang sebelumnya. Kita mulai dari menghitung untuk perusahaan satu terlebih dahulu,
yaitu ROA sama dengan profit margin dikali total asset turnover. Nah, profit margin ini diperoleh dari net income dibagi sales, dan total asset turnover-nya ini kita peroleh dari sales dibagi dengan total asset. Maka berdasarkan data yang sebelumnya, net income itu sebesar 2 juta, sales itu 8 juta, jadi 2 juta dibagi 8 juta adalah 0,25, lalu 8 juta dibagi dengan 5 juta, yaitu total aset tadi, hasilnya itu 1,6. Maka untuk ROA-nya ini adalah 0,4 dari perkalian 0,25 dikali 1,6. Selanjutnya kita masuk ke ROE, yaitu ROA dikali dengan equity multiplier. Kita udah peroleh tadi sebelumnya 0,4 untuk ROA, dan equity multiplier ini diperoleh dari total aset dibagi dengan ekuitas. 5 juta dibagi dengan 2 juta, hasilnya 2,5. 0,4 dikali 2,5 hasilnya 1 untuk ROE dari perusahaan 1. Selanjutnya kita masuk ke perusahaan 2. Untuk ROA-nya itu profit margin dikali total asset turnover. Nah, net income dibagi dengan sales dikali sales dibagi total assets. Net income untuk perusahaan 2 itu totalnya 2,5 juta dibagi dengan sales 20 juta, maka hasilnya 0,125 dikali dengan sales 20 juta dibagi total assets yaitu 8 juta, hasilnya adalah 2,5. Nah, 0,125 dikali dengan 2,5 hasilnya 0,3125 untuk ROA perusahaan 2. Selanjutnya kita masuk ke ROE, yaitu ROA kali equity multiplier. Ya, tadi kita sudah peroleh untuk ROA 0,3125 dikali dengan 8 juta ya dari total aset dan dibagi oleh ekuitas 1 juta. 8 juta dibagi 1 juta adalah 8, jadi 0,3125 dikali dengan 8 hasilnya 2,5. Jadi total untuk perusahaan 2 ROE-nya adalah 2,5. Nah, selanjutnya ini kita bisa lihat skema DuPont System bagi perusahaan 1. Ini sama dengan skema yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, ini dengan menggunakan hasil perhitungan yang telah kita hitung tadi. Nah, ROE 1 ini kita peroleh dari ROA 0,4 dan juga equity multiplier 2,5. Nah, kita lihat kalau ROA 0,4 ini ternyata dibentuk oleh profit margin sebesar 0,25 dan juga aset turnover sebesar 1,6. Nah, ini untuk skema dari perusahaan 1. Nah, selanjutnya ini merupakan skema DuPont System untuk perusahaan 2. Nah, ini juga berdasarkan perhitungan sebelumnya. Nah, kita peroleh tadi ROE itu 2,5. Nah, 2,5 ini ternyata tercipta dari ROA yang sebesar 0,3125 dan juga equity multiplier sebesar 8. Nah, ROA ini terbentuk oleh nilai profit margin sebesar 0,125 dan juga aset turnover sebesar 2,5. Nah, ini merupakan analisis dari DuPont System untuk perusahaan 1 dan juga perusahaan 2. Kita lihat dari sisi profit margin terlebih dahulu. Nah, kalau perusahaan 1 ini nilainya 25% lebih besar dari perusahaan 2 yang sebesar 12,5%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 1 lebih unggul dalam profitabilitasnya. Jadi setiap Rp1 penjualan akan memberikan laba sebesar 25%. Nah, selanjutnya ini ada aset turnover. Nah, si perusahaan 2 ini jauh lebih efisien dalam menggunakan asetnya karena nilainya itu 2,5 lebih besar dari perusahaan 1 yang sebesar 1,6. Jadi si perusahaan ini 2 ini dinilai sangat efisien. Kemudian dari sisi ROA. Nah, ternyata perusahaan 1 ini lebih unggul ROA-nya karena nilainya 40%, berbeda dengan ROA perusahaan 2 yang sebesar 31,25%. Jadi bedanya lumayan jauh. Nah, maka si perusahaan 1 ini memiliki penghasilan laba lebih besar dari asetnya.
Kemudian dari equity multiplier atau leverage, nah si perusahaan 2 ini nilainya 8, sangat tinggi dan juga berisiko, berbeda dengan perusahaan 1 yang nilainya 2,5. Jadi si perusahaan 2 ini lebih banyak menggunakan utang untuk menjalankan usahanya, dan tentu ini berisiko sekali bagi perusahaan kalau misalnya terjadi penurunan penjualan. Nah, hal ini akan membuat perusahaan tersebut akan kesulitan untuk menutup modal dan juga untuk membayar utangnya. Terakhir ini penilaian untuk sisi ROE. Nah, si perusahaan 1 ini nilainya 100% dan perusahaan 2 ini nilainya 250%. Kalau dilihat, memang perusahaan 2 ini nilainya lebih tinggi daripada perusahaan 1. Tapi perlu dicatat bahwa ROE yang tinggi tidak selalu memiliki arti yang baik. Nah, si perusahaan 2 ini ROA-nya tinggi karena diperoleh dari tingkat utang yang tinggi. Nah, ini membuat tadi perusahaan 2 ini memiliki risiko yang tinggi bila pendapatan turun sedikit saja. Berbeda dengan perusahaan 1, ROE-nya memang tinggi tapi diperoleh dari profitabilitas dan efisiensi, bukan utang. Jadi kalau misalnya investor tentunya akan memilih perusahaan 1 untuk dijadikan tempat untuk berinvestasi karena lebih profitabilitas dan efisiensinya lebih baik daripada perusahaan 2. Jadi kesimpulannya, DuPont System ini mengajarkan bahwa ROE tidak bisa dinilai secara terpisah. Angka tersebut bisa aja terlihat sama, tapi kualitas kinerja dari perusahaan bisa aja sangat berbeda. Dengan membaca ROE, DuPont membantu kita menilai apakah perusahaan benar-benar efisien dan produktif atau hanya mengandalkan utang untuk terlihat menguntungkan saja. Nah, selanjutnya di sini terdapat pertanyaan mengapa profit margin ditempatkan sebagai komponen pertama dalam rumus ROE 3 faktor DuPont. Apa implikasinya? Nah, kita perlu mengingat kembali tadi pada rumus DuPont itu kita harus mencari profit margin terlebih dahulu. Hal ini karena rasio profit margin ini menjadi representasi kemampuan paling dasar perusahaan, yaitu menciptakan laba. Kalau misalnya si perusahaan ini tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan laba, hal ini akan membuat efisiensi aset dan juga leverage keuangan tidak dapat menciptakan nilai, yang justru malah memperbesar dampak laba yang telah ada. Nah, implikasinya itu profit margin menentukan kualitas ROE, bukan sekedar tingkatannya saja. ROE yang dibentuk oleh profit margin ini cenderung kuat dan lebih berkelanjutan. Sedangkan ROE yang terutama didorong oleh efisiensi aset dan juga leverage memiliki resiko yang tinggi dan kurang stabil. Oleh karena itu, DuPont System ini menempatkan profit margin sebagai titik awal evaluasi kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, mengapa analisis DuPont dianggap lebih informatif dibandingkan hanya melihat angka ROE secara tunggal? Jadi, analisis DuPont dianggap lebih informatif karena tidak berhenti pada seberapa besar hasil dari ROE, melainkan menjelaskan mengapa ROE itu bisa sebesar itu hasilnya. Nah, ROE yang tinggi bisa berasal dari kinerja operasional yang efisien, pemanfaatan aset yang produktif, atau justru dari penggunaan utang yang besar. Jika hanya melihat ROE secara tunggal, perbedaan sumber tersebut tidak terlihat dan beresiko menimbulkan kesimpulan yang keliru. Jadi, analisis DuPont ini memecah ROE ke dalam komponen profit margin, asset turnover, dan leverage sehingga memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kualitas kinerja keuangan serta tingkat risiko yang menyertainya.